Selamat pagi Amang dan Inang, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, berkatilah kami dalam perenungan ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari Jefanya 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bagaimana orang yang telah diselamatkan, orang yang mengerti apa yang harus dilakukan tentang yang baik, tapi tidak mau melakukannya. Dalam ayat 1 dalam pasal 3 ini, kita melihat bagaimana para pencemooh, orang-orang yang tidak setia kepada Allah, mereka memberontak kepada Allah. Mereka memiliki hati yang cemar. Dan Allah menuntut pembalasan. Allah marah, Allah menyampaikan hukumannya, tapi Allah tidak langsung melakukannya. Allah masih menunggu pertobatan. Allah memberikan kesempatan. Inilah yang sedang disampaikan kepada kita. Sesungguhnya perbuatan kita ini sangat membuat hati Allah marah. Kita telah melukainya. Kalau kita hitung-hitung, barangkali lebih sering kita membuat hati Allah marah. Tapi lihat, apakah Dia langsung menghukum kita? Apakah Dia langsung memusnahkan kita? Tidak. Bahkan sesungguhnya Allah tidak pernah memusnahkan kita. Allah tidak mau melakukan yang jahat kepada kita. Dia terus menunggu pertobatan kita. Lantas, mengapa kita mengalami penderitaan? Mengapa kita mengalami yang namanya kesakitan yang luar biasa? Terkadang kita berpikir itu adalah hukuman dari Allah. Jawabannya adalah itu akibat dari konsekuensi keputusan kita sendiri. Allah tidak ada di dalam keadaan itu. Dia mengizinkan, Dia membiarkan kita mengalami proses itu. Tapi lihat, di dalam proses yang sakit itu, sebagaimana Ayub alami, Allah tetap memelihara hidup kita. Dia melihat ketika kita berseru kepadanya, meminta tolong, kita bertobat kepadanya, Dia mendengar dan menolong kita. Inilah yang ingin disampaikan oleh Jefanya 3 ayat 9. Allah memberikan waktu untuk setiap orang yang percaya itu mau memurnikan hatinya, mau kembali kepada Allah. Setiap orang yang mengaku Kristus sebagai juru selamatnya, Allah mengajak kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amang dan Inang sekalian, Ia sebagai Allah yang berdaulat atas diri kita, Dia menginginkan pemulihan. Dia merancang yang baik bagi kita. Maka sebesar apapun dosa kita, seberat apapun keadaan kita hari ini, Dia selalu hadir memelihara kita. Jangan pikir di dalam keberdosaan kita, di dalam keadaan-keadaan kita yang telah berbuat banyak sekali dosa, jangan pikir Allah tidak sedang mengetuk kita. Dia terus mengetuk hati kita. Bahkan di saat kita melakukan dosa, Dia ketuk-ketuk. Dia menginginkan kita untuk tidak melakukan dosa itu. Tapi sering sekali kita abai, kita tidak menghiraukannya. Kita membiarkan diri kita ini masuk dalam tuntunan keinginan-keinginan ego. Itulah kenapa sering sekali kita jatuh akibat dari konsekuensi dari perbuatan kita sendiri. Hari ini Allah menginginkan kita, mengajak kita untuk beribadah kepadanya. Mari terus ingat firman Tuhan. Mari terus kita usahakan menyucikan hati kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sangat memperhatikan kita. Dia telah memberikan segalanya. Nyawanya telah diberikannya. Maka di ayat-ayat selanjutnya dalam Jefanya 3, di atas ayat 9 ini, kita melihat bagaimana Allah memelihara
orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami mengakui bahwa banyak sekali kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Dan tuntunlah kami ya Tuhan, untuk mau mengubahnya, memurnikan kembali hati kami. Dan terima kasih Engkau selalu memberikan waktu, memberikan pengampunan kepada kami yang berdosa ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.